dengan NIM 21903021143. Saya dari angkatan 2019 dari kelas A1. Di sini saya mau menjelaskan tentang tugas kewirausahaan yang berjudul bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Usaha yang saya ambil yaitu kafe kekinian Cafe and Resto. Selanjutnya bisa dilihat. Yang pertama adalah yaitu persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Produk dan jasa yang kami punya adalah Kekinian Cafe and Resto. Unit usahanya adalah berupa makanan dan minuman. Yang pertama, identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Yang pertama adalah budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Membangun budaya etik dapat mencakup yang pertama, lead by example, mengembangkan kode of product atau kode etik. Yang selanjutnya, menerapkan program pelatihan etik budaya yang kuat dapat mencakup yang pertama, akses modal yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kedua, itu adalah notaris perusahaan yang dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan yang pertama adalah mengetahui masalah pemula dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. Yang kedua adalah objektif. Yang ketiga adalah perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Yang pertama dapat mencakup sebagai sifat bisnis yang prospektif, identitas. Yang kedua, identitas dan usul titles para pendiri. Yang ketiga adalah bentuk hukum kepemilikan bisnis. Yang keempat adalah identifikasi setiap kelayakan intelektual kepada pembisnis. Yang ke poin selanjutnya adalah perselisihan hukum yang dihindari, yaitu dapat dihindari dengan perselisihan hukum dapat dihindari dengan yang pertama, memenuhi semua kewajiban kontrak. Yang kedua, semuanya dapat dilakukan secara tertulis. Yang ketiga, ditetapkan dengan standar. Yang keempat, dilakukan dengan kesepakatan hukum, baik perjanjian secara non-destructural. Yang selanjutnya, perjanjian untuk mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan dan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah memilih bentuk organisasi. Yang poin pertama adalah bentuk organisasi bisnis diidentifikasikan dapat dicakup dengan solo berbisnis, kepemilikan tunggal. Yang kedua yaitu limited liability company atau perseorangan terbatas. Yang poin kedua adalah isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Dapat dicakup dengan yang pertama, biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum. Kedua, sejauh mana aset pribadi dapat dimatikan dari kewajiban bisnis. Selanjutnya poin ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. Yang poin pertama adalah persyaratan izin usaha dapat dipenuhi dengan dicakup dengan syarat pengajuan SIUP online untuk perseorangan terbatas yaitu PT. Dapat dicakup dengan fotokopi KTP, direktur utama atau penanggung jawab, fotokopi kartu keluarga jika penanggung jawab itu adalah perempuan. Yang ketiga adalah fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yaitu selanjutnya ada surat keterangan domisili usaha atau situ. Selanjutnya ada fotokopi akta pendiri PT dan fotokopi surat keputusan pengesahan badan hukum.
Selanjutnya adalah surat izin usaha atau HO. Selanjutnya ada juga surat izin berprinsip yaitu SIP. Ada neraca perusahaan, pas foto direktur utama atau penanggung jawab atau kepemilikan perusahaan berukuran 4x6, 2 lembar, materai 6.000, dan surat izin teknis. Selanjutnya, yang kedua yaitu menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan di unit usaha yang sama, yaitu kekinian cafe and resto. Produk jasanya tetap sama, makanan dan minuman. Elemen pertama yaitu identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria untuk kerja yang pertama, tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi profitabilitas, likuiditas, efisiensi, stabilitas yang berstatus baik. Yang kedua adalah proses pengelolaan keuangan, diidentifikasi persepsi laporan yang berstatus baik semua, persepsi perkiraan keuangan, pendapatan yang berstatus baik, status pengeluaran berstatus sedang. Yang ketiga yaitu belanja modal yang berstatus baik. Yang ketiga, persepsi performa laporan keuangan, semuanya berstatus baik. Analisis perjalanan dan dari hasil-hasil keuangan, rasio analisis yang berstatus baik, pengukuran hasil dibanding rencana, pengukuran hasil-hasil dengan norma industri yang memiliki status sedang. Yang ketiga adalah laporan histori keuangan, baik laporan neraca. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mengembangkan dan mengelola tim usaha yang baru. Unit usaha yaitu kekinian cafe and resto. Produk jasanya makanan dan minuman. Langkah yang pertama yaitu rencana staffing. 1.1 yaitu kategori okupasi. 1.2 yaitu tanggung jawab okupasi. 1.3 yaitu tugas okupasi. 1.4 yaitu persyaratan okupasi. 1.5 kebutuhan pelatihan okupasi. 1.6 yaitu jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. 1.7 yaitu perkiraan mulayan pekerja. 1.8 yaitu FTA yaitu full time equivalent. 1.9 yaitu perkiraan durasi kontrak. Hasil kerjanya ada di bagian bawah, bisa saya tunjukkan. Rencana staffing organisasi proyek yaitu kafe dan restoran perseorangan. Alamat lokasi kafe kita ada di Jalan Sentul Bogor Raya. Total tenaga kerja yang berpartisipasi ada barista, ada kasir, ada chef dan cook atau cook, ada waiter and waitress, ada yang terakhir cleaning service. Kita mulai dari yang barista. Barista bertanggung jawab atas kebersihan pesanan dan minuman yang masuk dan menjaga merawat bar equipment dan bar station. Tugasnya menyajikan minuman kepada pelanggan, baik menggunakan metode manual maupun menggunakan mesin pembuat kopi, meracik minuman selain minuman kopi untuk pelanggan, belajar mengenal jenis kopi, bisa mencampur kopi yang berbeda menggunakan setiap karakter, mengenal semua karakter dan rasa kopi tersebut, dapat memberikan rekomendasi kepada para pelanggan. Persyaratan barista yang kita cari yaitu memiliki komunikasi yang baik, memiliki semangat belajar dengan hal baru, bisa membangun hubungan yang baik dengan sesama pekerja maupun customer, selalu konsisten dalam pekerjaannya,
memiliki pengalaman bekerja minimal 2 tahun dalam bank, memiliki minimal usia 20 tahun. Kebutuhan pelatihan adalah pelatihan dalam menggunakan peralatan dan perlengkapan di bar, pelatihan mengembangkan produk kopi, jumlah tenaga kerja yang kita butuhkan barista yaitu 3 orang. Perkiraan mulai bekerja mulai dari 1 November 2021. Total bekerjanya yaitu 8 jam. Perkiraan kontrak habisnya yaitu tanggal 31 Januari 2022. Selanjutnya ada kasir, yaitu kasir bertanggung jawab atas para pesanan dan atas pengelolaan keuangan pada restoran, bertanggung jawab atas pemasukan dan pengeluaran restoran. Tugasnya memberikan informasi kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pelanggan, dapat memeriksa dan mencatat data penjualan, memeriksa daftar harga produk, melakukan pengecekan atas jumlah barang dan penerimaan barang, melakukan pencatatan atas semua transaksi. Persyaratan yang kita cari dalam mencari kasir yaitu bisa membangun hubungan baik maupun baik antara pekerja dan para customer, memiliki bakat dan minat dalam menghitung, diutamakan memiliki pengalaman bekerja dalam bidang kasir, minimal berusia 20 tahun, mampu bekerja di bawah tekanan. Pelatihan yang dibutuhkan menggunakan sistem kasir, pelatihan dalam melayani tamu baik dan benar, pelatihan untuk menghafal setiap menu yang tersedia. Jumlah kasir yang kita butuhkan ada 2 orang. Bekerja mulai dari 1 November 2021. Perkiraan bekerja 8 jam. Berakhir kontraknya hingga 31 Januari 2022. Selanjutnya, Sekian yang bisa saya jelaskan dari analisis usaha yang dilakukan, analisis usaha yang saya lakukan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih.